Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih dan solihah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah seorang lelaki yang lahir dari perut seorang wanita perawanan suci bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang lelaki pilihan Allah bernama Imron dari keturunan Bani Israel. Keluarga Imron ini merupakan salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan berupa nikmat kenabian. Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihi salam dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang lelaki. Artinya, Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Dan yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Ketika Maryam bertanya dengan penuh rasa heran saat mendapat kabar gembira berupa seorang putra yang akan lahir dari perutnya tanpa sentuhan seorang lelaki, Allah menjelaskan dan menegaskan kepadanya serta kepada kita semua dalam Quran Surat Ali Imran ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ia sudah berkehendak menetapkan sesuatu, maka ia hanya cukup mengatakan kepadanya, "Jadilah kamu," lalu jadilah ia. Quran Surat Ali Imran ayat 47. Proses penciptaan Nabi Isa adalah dengan ditiupkannya roh ke dalam rahim ibunya yaitu Maryam. Kemudian Allah katakan kepadanya, "Kun," jadilah. Sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, maka seketika itu Maryam hamil sebagaimana wanita pada umumnya dan kemudian melahirkan Nabi Isa sebagai seorang anak manusia. Ayat-ayat yang menerangkan tentang proses kelahiran Nabi Isa alaihi salam merupakan bantahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi yang menganggap Maryam alaihi salam telah berzina. Mukjizat dan tanda kenabian Nabi Isa alaihi salam telah Allah berikan kepada beliau saat bayi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas sholihin." Yang artinya, dan dia, Isa, berbicara kepada manusia dalam buayan ketika ia bayi dan juga ketika sudah dewasa, dan dia itu termasuk orang-orang yang solih. Quran Surat Ali Imran ayat 46. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang anak yang berbicara ketika kecilnya kecuali Isa dan sahabat Juraij." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak ada seorang pun yang berbicara sewaktu kecilnya kecuali 3 orang. Satu di antara mereka adalah Isa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika menafsirkan surat Ali Imran ayat 46, Ibnu Katsir mengatakan, "Ia, Isa bin Maryam, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata tanpa kesyirikan pada saat ia masih kecil sebagai mukjizat dan tanda kenabian.
Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan kedudukan Nabi Isa alaihi salam yang sesungguhnya, bahwa beliau adalah salah satu hamba terbaik pilihan Allah dan juga utusannya yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisinya, bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan beliau adalah anak zina, bukan pula orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa beliau adalah Allah ataupun anak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantah keyakinan buruk mereka dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 59 yang artinya, Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 59. Dalam ayat lain Allah berfirman, sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, kalimatnya yang ia kirimkan kepada Maryam dan juga roh darinya. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan bahwa maksud dari Isa adalah kalimat Allah, yaitu Allah menciptakan beliau dengan kalimatnya kun. Sedangkan maksud dari roh ialah Isa alaihi salam yang merupakan salah satu dari sekian banyak roh yang telah Allah ciptakan. Dan beliau bukanlah Roh Kudus, karena Roh Kudus itu ialah Jibril alaihi salam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan yang setelah mereka. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan teman-teman dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Isa alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.